Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Anggoro Wicaksono dengan NIM 104161006 dengan dosen pembimbing Dr. Dini Dewiyanti Tantarto IRMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres dari tugas akhir saya yang berjudul Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak. Pada presentasi kali ini akan memuat latar belakang dan permasalahan, deskripsi, tema, lokasi site, analisis, dan konsep. Dimulai dari latar belakang. Pemberian pelajaran sains bagi anak dapat melatih anak dalam menggunakan pikirannya, kekuatannya, kejujurannya, serta teknik-teknik yang dimilikinya dengan penuh kepercayaan diri. Hal tersebut menjadikan pentingnya pembelajaran ilmu sains bagi anak. Lalu, salah satu ilmu sains yang penting diajarkan kepada anak-anak adalah ilmu astronomi, karena ilmu ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak. Contohnya adalah waktu siang dan waktu malam. Prestasi anak Indonesia di bidang astronomi terbilang cukup baik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tabel yang tertera. Pada tabel dapat dilihat bahwa Indonesia mulai dari 2003 sampai dengan 2008 telah mengantongi beberapa medali dalam Olimpiade Astronomi pada tingkat internasional, mulai dari perunggu, perak, hingga emas. Tidak hanya anak-anak, minat masyarakat terhadap ilmu astronomi juga terbilang cukup tinggi. Hal tersebut didukung dengan tingginya tingkat kunjungan terhadap bangunan dengan ilmu astronomi sebagai temanya, seperti planetarium di Jakarta. Bisa dilihat pada grafik, pada bulan Maret, pengunjung yang datang ke Planetarium Jakarta bisa mencapai 13.317 pengunjung, atau bila dirata-ratakan bisa sampai 400 pengunjung per hari. Lalu, fasilitas umum terkait ilmu astronomi yang berada di Indonesia terbilang masih sedikit, berjumlah sekitar 5 saja. Lalu bisa dari latar belakang tersebut didapatkanlah permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah dibutuhkannya fasilitas pembelajaran ilmu astronomi baik untuk masyarakat maupun untuk anak-anak. Lalu permasalahan yang kedua adalah kurang tersedianya fasilitas astronomi atau fasilitas umum yang ramah bagi anak. Lalu maksud dan tujuan. Maksud dari perancangan ini adalah untuk menyediakan fasilitas yang dapat mewadahi minat dan keingintahuan akan ilmu astronomi bagi masyarakat dan juga menyediakan fasilitas umum yang ramah bagi anak. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan fasilitas umum yang menyajikan informasi terkait keilmuan astronomi. Yang kedua, menjadi sarana dalam memperkenalkan ilmu astronomi ke anak-anak. Yang ketiga, menjadi fasilitas pembelajaran yang menyenangkan dan ramah bagi anak. Lalu kita masuk kepada si proyek Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan adalah salah satu sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif. Sedangkan astronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang angkasa dan segala isinya. Hal tersebut melingkupi bintang, planet, satelit, asteroid, dan komet, hingga benda-benda langit di luar tata surya kita, seperti galaksi di luar galaksi yang sekarang kita tinggali. Berdasarkan literatur yang sudah didapatkan, maka dapat disimpulkan pengertian dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak adalah suatu sarana dan
suatu sarana pembelajaran luar sekolah yang menggunakan metode menghibur, berkesan, dan kreatif agar mudah dipahami oleh anak-anak terhadap bidang ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa dan isinya. Lalu didapatkan studi banding proyek sejenis dua. Yang pertama adalah Jinhua Culture and Science Complex yang terletak di Tiongkok, dan yang kedua adalah Experimental Building in Heilbronn di Jerman. Dari kedua studi banding ini didapatkan beberapa persamaan yang dapat dianalisa. Di antaranya yaitu lokasi dari kedua bangunan ini terletak di pusat kota. Lalu akses untuk mencapai ke bangunan ini harus mudah. Lalu yang ketiga, kegiatan yang terdapat di dalam bangunan ini harus bersifat menyenangkan. Lalu yang keempat, material yang digunakan didominasi oleh warna earth tone dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari bangunan. Lalu yang kelima, fasilitas-fasilitas yang terdapat di bangunan ini harus dapat menarik perhatian dari publik. Lalu yang keenam, pencahayaan di dalam kedua bangunan ini menggunakan pencahayaan alami yang dipadukan dengan pencahayaan buatan secukupnya. Lalu ini data dari proyek perancangan. Untuk lokasi terletak di Jalan Sayantia Square Barat, Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, dengan KDB 50%, KLB 4, GSB 5 meter, dan luas lahan sekitar 1,28 hektar atau 12.800 meter persegi. Untuk di lingkungan sekitar site, dalam radius 1 km didapatkan beberapa fasilitas-fasilitas umum seperti stadion bola, pemukiman warga, perumahan, kampus, sekolah yang dimaksud adalah SMK, dan juga rumah sakit. Untuk tema yang diterapkan adalah Joyful in Edutainment. Tema ini terdiri dari kata joyful yang memiliki arti riang. Riang menurut KBBI adalah suka hati dan gembira. Sedangkan edutainment sendiri terdiri dari kata education and entertainment, yang berarti pendidikan dan hiburan. Yang berarti di mana edutainment sendiri berarti sebagai metode belajar yang menyenangkan dan tidak tegang. Sedangkan untuk joyful sendiri itu riang. Jadi si fasilitas ini dari segala aspek yang menerapkan tema edutainment menghasilkan perasaan riang. Seperti dapat dilihat pada gambar bahwa dalam metode pembelajaran edutainment itu terdapat 4 pendekatan utama, yaitu somatik, auditori, visual, dan intelektual. Untuk somatik sendiri merupakan metode pembelajaran di mana si peserta didik itu merasakan pembelajaran secara langsung melalui gerakan anggota tubuh. Lalu yang kedua adalah metode pembelajaran auditori, di mana si peserta didik mempelajari suatu pelajaran dengan melalui media suara. Dan yang ketiga, metode pembelajaran visual, di mana peserta didik mempelajari sesuatu melalui elemen visual, baik digital maupun langsung. Lalu yang terakhir adalah metode pembelajaran intelektual. Metode ini menggunakan logika sebagai media pembelajarannya. Jadi si peserta didik menggunakan logikanya untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu untuk analisis site, site ini terletak di tengah-tengah kawasan Central Business District di Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di Sumarekon. Lalu orientasi dari tapak ini mengarah ke timur laut, di mana utara menghadap ke atas.
Lalu akses untuk mencapai ke dalam site ini terbilang cukup mudah karena site ini terletak di depan jalan utama, yaitu Jalan Scientia Square Barat. Terdapat juga jalan alternatif di samping site, di mana jalan alternatif tersebut merupakan jalan untuk mencapai ke pemukiman yang berada di area belakang site. Bentuk dari site ini memiliki 4 sudut, akan tetapi lebih cenderung dominan segitiga karena bentuk yang 4 sudutnya memiliki bentuk yang tidak rapi. Lalu vegetasi yang di dalam area site bisa terbilang kosong dan hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Sumber kebisingan utama berasal dari jalan utama, yaitu Jalan Scientia Square Barat. Sedangkan untuk di area timur hanya terdapat ruang terbuka hijau. Untuk area selatan terdapat lahan kosong yang memisahkan antara site dengan pemukiman. Lalu pada area barat juga terdapat lahan kosong. Lalu terdapat drainase utama di depan site. Drainase utama ini merupakan drainase yang mengalirkan drainase-drainase kecil dari pinggir jalan dan jalan-jalan kecil menuju ke riol kota. Berdasarkan literatur dan studi banding yang sudah didapatkan, maka saya mengklasifikasikan kebutuhan ruang menjadi 9 jenis. Yang pertama adalah area penerima, lalu ada area pengelola, lalu ada area pameran, lalu ada area perpustakaan, lalu ada area simulasi, area teater, area penunjang, area servis, dan area parkir. Pada area parkir terdapat parkir untuk pengunjung dan juga parkir untuk pengelola. Untuk parkir pengunjung sendiri terdapat area parkir pengunjung untuk kendaraan roda 4 yang terletak di depan site dan juga area parkir untuk kendaraan roda 2 yang berada di belakang site. Sedangkan untuk area parkir pengelola terletak di belakang baik motor maupun mobil. Lalu pada area penerima terdapat lobi, loket, resepsionis, dan lavatory. Pada area pengelola terdapat ruang direktur, ruang sekretaris, ruang kepala bagian dan staf administrasi, ruang rapat, ruang berkas, dan lavatory. Pada area servis terdapat ruang-ruang utilitas dan juga ruang-ruang servis seperti janitor, ruang kinset, ruang pompa, ruang panel, ruang trafo, dan utilitas lainnya. Lalu pada area perpustakaan terdapat perpustakaan yang berisi buku astronomi, lalu ruang dari pengelola perpustakaan, dan juga ruang serbaguna di mana ruang tersebut nantinya bisa digunakan untuk rombongan pelajar atau rombongan kunjungan yang datang ke bangunan ini, yang bisa digunakan untuk workshop maupun untuk kegiatan seperti kegiatan kumpul-kumpul dari organisasi-organisasi yang mencintai atau menyukai ilmu astronomi. Lalu ada area pameran. Dapat diketahui bahwa pameran pada pusat peragaan tidak seperti pada pameran di galeri atau museum. Karena pada pusat peragaan, pameran yang dipamerkan harus bersifat atraktif, di mana si pengunjung tersebut dapat memainkan atau sekedar menggerakkan si alat yang dipamerkan. Seperti pada contoh gambar ini merupakan gambar dari
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu ada area simulasi. Di dalam area simulasi sendiri terdapat 4 wahana utama. Seperti namanya, simulasi. Jadi di dalam area ini para pengunjung dituntut untuk menggerakkan seluruh badannya dan ikut dalam peran permainan. Yang pertama ada simulasi terbang, yang kedua adalah simulasi kokpit roket, yang ketiga adalah simulasi astronot, dan yang keempat adalah simulasi bulan. Pada simulasi terbang, yang disimulasikan adalah di mana gaya gravitasi tidak ada dan merasakan melayang. Lalu pada simulasi kokpit roket, pengunjung yang datang disimulasikan sedang mengendarai si kapal ulang-alik. Lalu pada simulasi astronot, pengunjung dapat mencoba menggunakan baju-baju astronot dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan juga dapat berfoto dengan baju tersebut. Lalu yang terakhir pada area bulan, pada simulasi bulan. Di simulasi bulan itu dibagi untuk 2 penggunaan, untuk pengguna anak-anak dan juga orang dewasa. Untuk anak-anak sendiri lebih difokuskan kepada taman bermain yang bertemakan luar angkasa, yang berisi seperti seluncuran, ayunan, dan permainan outbound mini lainnya. Sedangkan untuk orang dewasa, wahana yang disajikan itu adalah wall climbing, terus flying fox, dan outbound untuk orang dewasa. Pada simulasi bulan ini yang disimulasikan adalah pekerjaan para astronot disimulasikan diumpamakan dan juga permukaan bulan, sehingga material yang digunakan pada simulasi bulan semirip mungkin dengan permukaan bulan untuk suasananya. Lalu yang terakhir ada area teater. Pada area teater ini terdapat teater bintang, di mana teater ini menyajikan panorama luar angkasa. Tidak seperti teater pada umumnya, kursi duduk di teater ini memiliki kemiringan yang lebih landai, sehingga pengunjung yang duduk di kursi teater ini akan menghadap ke arah atas dan bukan ke depan. Teater ini menggunakan langit-langit sebagai media layar, sedangkan pada teater biasa menggunakan kanvas untuk media layarnya. Lalu masuk kepada konsep. Untuk konsep gubahan massa, konsep gubahan yang mengadaptasi dari keterkaitan antara bumi, bulan, dan matahari. Karena ini merupakan pusat peragaan ilmu pengetahuan astronomi, sehingga konsep gubahan juga mengadaptasi dari ilmu astronomi. Seperti kita tahu, bumi, bulan, dan matahari itu 3 hal yang mempengaruhi waktu di bumi, seperti malam dan siang hari. Sehingga saya mengadaptasi posisi bumi, bulan, dan matahari sebagai konsep gubahan massa. Hal ini juga menyikapi dari bentuk site yang cenderung segitiga. Karena bentuknya segitiga, sehingga sulit untuk menempatkan bangunan yang berbentuk persegi di dalamnya, karena nanti akan tercipta sebuah ruang negatif. Jadi si gubahan massa utamanya itu ada 3 yang nantinya akan dihubungkan dengan sebuah connecting berupa lorong. Nah, untuk konsep pemetakatan atau zoningnya, berangkat dari tadi 3 gubahan massa itu yang saling dikoneksikan, maka lahirlah 4 zona utama: zona pusat, zona penghubung, zona simulasi, dan zona berkumpul, yang dimana setiap zonanya ini memiliki peruntukannya masing-masing. Lalu untuk konsep entrance dan sirkulasi, untuk entrance kita disesuaikan dengan situasi di sekitar site, karena lokasi site yang dekat dengan pertigaan
Jadi si entrance itu posisinya dijauhkan dari lokasi pertigaan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan karena terjadi sebuah persilangan sirkulasi antara kendaraan yang hendak lewat dengan kendaraan yang ingin masuk ke dalam site. Lalu untuk sirkulasi di dalam site sendiri dibagi menjadi dua sesuai dengan pelaku aktivitas, pengunjung dan juga pengelola. Untuk sirkulasi pengunjung, mereka masuk melalui entrance utama. Untuk yang menggunakan roda 4 diarahkan ke area depan site di mana area parkir berada dan keluar di sisi lain dari entrance. Tetapi untuk pengunjung yang menggunakan roda 2 di entrance diarahkan ke belakang dan keluar di jalur yang sama dengan masuk. Lalu untuk sirkulasi dari pengelola sendiri, untuk masuk ke dalam site dapat melalui jalur alternatif yang berada di samping site. Hal ini untuk menghindari pertemuan antara pengunjung yang baru datang dengan pengelola, karena hal tersebut bisa mengganggu laju aktivitas dari pengunjung. Lalu ini bisa dilihat bencana tapak lokasi dari site yang berada di tengah pemukiman dan juga di tengah-tengah kota. Di sini ada untuk legendanya, nomor 1 itu ada entrance, nomor 2 ada drop off, nomor 3 untuk exit, nomor 4 itu area parkir pengunjung, ada 2 di depan dan belakang, depan untuk mobil, belakang untuk motor. Lalu ada 5 area parkir staff, baik motor maupun mobil. Lalu ada zona pusat, ada zona simulasi, ada zona berkumpul, dan ada zona penghubung. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.